Oke, welcome back di K2S Media, channel YouTube yang membahas tentang all about life ya guys. Membahas soal kehidupan, mau dari soal kerja keras, hobi, kuliner, traveling, ya semua ada di sini. Kali ini kita dapat kesempatan ngobrol sama teman SMA saya, senior saya di sekolah, di organisasi, ya lawyer muda hits Bandung, Kang Rizky Idris. Hatur nuhun Kang. Siap. Sudah meluangkan waktunya. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal perjalanan karir dari Om Kiki ya, dipanggilnya Om Kiki ya. Ya. Om Kiki, perjalanan karirnya dari awal bisa minat jadi lawyer, cita-cita yang banyak diimpiin anak kecil. Termasuk salah satu cita-cita yang diimpiin anak kecil. Kalau ditanya cita-cita ingin jadi apa? Dokter, pengacara, polisi kan anak kecil. Kita akan ngobrol lebih dalam sama Om Kiki, terus ngobrol-ngobrol soal hukum juga nanti. Untuk teman-teman yang awam dunia hukum nanti bisa bertanya-tanya lah ke Instagramnya Om Kiki ya. Oke, kita mulai aja. Terima kasih Om Kiki. Sama-sama. Udah nulangin waktu nih. Om Kiki, kalau boleh tahu minat jadi lawyer dari kecil atau cita-cita lama atau gimana tuh? Kalau apa ya? Kalau lawyer sebetulnya awalnya nggak ada cita-cita sih ya. Kita ngikutin aja proses kehidupan, terus ya learning by doing aja. Cita-cita itu justru kalau untuk kuliah hukum sih memang dari kecil pengen ngambil fakultas hukum. Justru dulu pengennya ke bidang politik. Politik, gitu. oke, iya. Cuman sepak terjang di organisasi saya tahu sih. Ya memang berangkatnya dulu organisasi gitu Ya. ya. Terus tiba-tiba dari organisasi saya diambil oleh salah satu partai politik. Terus ketika saya tahu politik lebih dalam, justru lebih berminat jadi aparat penegak hukum gitu. Karena politik di Indonesia ya kita tahulah ya banyak kekeliruan yang akhirnya saya mengambil rubah haluan gitu. Jadi sebetulnya nggak ada cita-cita gitu di tengah jalan tiba-tiba ya gitu pegawai. Dulu saya pengen jadi pegawai bank malahan. Terus ngelamar nggak keterima ya kecemplungnya di dunia profesi hukum gitu. Oke. Kalau dari studi nih dulu S1-nya perjalanan jadi lawyer aja. Tahapan sekolah apa aja sih untuk teman-teman yang mau jadi pengacara gitu? Ya. Apakah udah sarjana hukum udah bisa langsung jadi lawyer atau ngambil S2 apa? Atau ada bukan pelajaran kayak pelatihan lagi khusus untuk jadi lawyer? Itu gimana prosesnya kan? Kalau yang pengen jadi teman-teman atau yang pengen bercita-cita ingin menjadi profesi advokat ya. Pertama itu yang jelas harus sarjana hukum. Itu pertama. Terus yang kedua, setelah menempuh gelar sarjana hukum kita harus ada pendidikan profesi. Ya, namanya itu PKPA. Jadi pendidikan khusus profesi advokat. Kita mengambil itu belajar selama 2 minggu. Setelah kita mengambil pendidikan khusus profesi advokat, itu kita ikut ujian. Setelah ujian itu kalau dinyatakan lulus, ini baru kita bisa pengambilan sumpah profesi gitu. Tapi minimal itu harus umur 25 tahun gitu. Dan kebetulan organisasi saya di Pradi gitu. Nah, waktu dulu saya ikut ujian itu ada teman-teman seangkatan ya memang sulit juga gitu. Karena Pradi ini organisasi profesi advokat yang paling ketat gitu ujiannya. Teman saya sampai ada yang 3 kali nggak lulus. Saya nggak niat malah begitu sekali ikut ujian lulus gitu. Berarti nggak seperti notaris ya?
kalau notaris kan harus S2 dulu Ya, MKN MKN ya. Kenotariatan. Berarti Betul. kalau untuk jadi advokat, lawyer, pengacara gitu, cukup SH, ikut pendidikan yang tadi, PKPA, lalu kalau mau apa namanya pengambilan sumpah ya kita harus magang dulu 2 tahun di pengacara senior gitu. Okay. Setelah 2 tahun kita bisa buka kantor, terus bisa ikut sumpah juga gitu. Terus kalau untuk S2-nya itu emang wajib, kan ada MH tuh magister hukum. Betul. Wajib ambil S2 itu untuk jadi advokat atau nggak perlu sih sebenarnya? Sebetulnya nggak perlu juga gitu. Kalau pengen jadi advokat nggak perlu jadi magister hukum dulu gitu. Yang penting tadi tahapannya untuk menjadi seorang advokat itu adalah pertama harus menempuh pendidikan khusus profesi advokat gitu. Okay. Setelah menempuh pendidikan khusus profesi advokat barulah kita ujian gitu. Nah, sesudah ujian barulah kita bisa disumpah selama umur kita mencukupi sampai 25 tahun gitu. Diangkatnya nih. Om Kiki diangkat tahun berapa tuh? Saya lulus ujian itu 2016 saya. 2016. Jadi 4 tahun berarti. 4 tahun ya, termasuk advokat muda. Advokat muda. Advokat muda hits Bandung nih. Berarti udah 4 tahun ya di sini? 4 tahun saya menjalani profesi ini sudah 4 tahun. Sebelumnya saya malah kerja gitu Om. Kerja di salah satu institusi pemerintahan lah, tapi sebagai tenaga ahli gitu. Tapi bukan itu mah magang ya sebelum 2016 berarti ya? Ya sebelum 2016 saya juga udah magang gitu di salah satu kantor senior gitu. Sebelum disumpah saya udah magang gitu. Suka dukanya jadi lawyer nih, sukanya pasti banyak duit ya. Dukanya nggak juga. Kuncinya satu, jadi advokat itu. Apa ya? Jangan kaget. Ya, karena kita profesi advokat ini sama kayak dagang lah gitu ya. Dagang ini ya kita pintar mencari jaringan, pintar cari berkawan, bergaul gitu. Supaya kita mendapatkan konsumen gitu. Kalau sukanya jelas lah. Ya tadi saya bilang jadi advokat itu jangan kaget gitu. Ada 2 hal. Yang pertama jangan kaget jadi orang kaya, jangan jadi jumawa ketika kita jadi kaya gitu. Harus pinter-pinter save money gitu. Terus juga jangan kaget kalau miskin, kalau lagi nggak ada klien gitu. Ya gitu, kalau lagi ada ya ada gitu, tapi kalau lagi nggak ada kan kita nggak digaji gitu. Tapi kalau untuk dukanya nih kayak segi dalam persidangan nih, adakah kasus yang benar-benar bikin nggak bisa tidur semalaman, harus ngebedah masalah itu gitu? Pernah sampai segitunya nggak, Gigi? Ya pastinya ya. Segi jadi profesi advokat itu seginya satu tanggung jawab yang besar. Ketika ada konsumen atau klien yang menaruh harapan kepada kita tentang nasib seseorang, itu otomatis masalah klien itu diberikan kepada seorang advokat gitu. Dan itu menjadi beban berat bagi saya gitu. Pasti jadi pertama jadi pikiran. Yang kedua jadi beban berat, tanggung jawab gitu. Kadang-kadang klien itu kan ya mohon maaf kata, ketika datang ke saya melakukan kesalahan dan tanda kutip dia pengen bebas gitu. Nah disitulah dilematisnya gitu. Satu sisi saya melihat sisi kemanusiaan, satu sisi lagi melihat antara hal yang benar dan yang salah itu seperti penegakan hukum gitu. Jadi ada sisi dilematis juga bagi saya gitu. Tapi itulah profesi. Nah, kalau yang paling berat sih ya semua bagi saya masalah pasti berat gitu. Ada. Ya kalau yang paling berat ya beban dilematisnya ya ketika seorang klien itu meminta putusan bebas gitu. Tapi dilihat dari segi konstruksi hukumnya kan tidak bisa memenuhi gitu.
Dan kadang-kadang juga klien suka minta cara-cara yang kotor gitu. Ya itulah suka dukanya gitu. Tapi kalau yang paling berat saya menangani tindak pidana korupsi. Tipikor udah megang kasus Tipikor? Ya alhamdulillah, walaupun menjadi advokat terbilang sangat muda gitu ya, baru prematur gitu. Mantan orang nomor 1 di Bandung menaruh kepercayaan kepada kita gitu. Keren guys. Gitu. Berarti pengalamannya apa ya, dibilang kecil-kecil cabai rawit gitu. Aduh. Jujur aja, salah satu seseorang yang jadi Om Kiki ini inspirasi buat saya juga. Enggak lah. Apal baongna soalnya saya. Apal baongna, tahu nakalnya dulu gimana waktu zaman sekolah, tiba-tiba berkembang terus di organisasi-organisasi sampai jadi pernah sekretaris ya di KNPI teh. Wakil ketua. Wakil ketua di KNPI Jabar, Kota Bandung. Ya itu, naik terus dari tahapan organisasinya. Saya banyak belajar juga sama beliau nih. Justru saya juga banyak belajar tentang bisnis, bagaimana manajemen bisnis gitu. Lanjut ke obrolan kita nih, Om Kiki. Waktu sidang yang pernah megang orang nomor 1 di Kota Bandung berarti ya. Itu pengalaman menariknya tuh apa tuh? Mental atau apa ya? Mentalnya tuh gimana tuh waktu pertama ditunjuk sebagai kuasa hukum ya? Itu gimana? Udah deg-degan pisan berarti? Ya, dibilang deg-degan, ya pastilah gitu. Karena dulu kita waktu kuliah gitu, kita yang pengen terus menghadap ke orang nomor 1 di Bandung ini, wali kota pada saat waktu itu. Kita bagaimana caranya untuk dekat dengan wali kota, karena dulu juga kan saya punya organisasi gitu. Kita dilayani gitu oleh wali kota terus. Nah sekarang posisinya terbalik gitu. Saya yang harus melayani mantan orang nomor 1 itu, dan bagaimana beliau itu menaruh kepercayaan agar terhadap nasibnya beliau itu sendiri ke depan gitu. Ya dibilang gugup ada pastilah. Kalau sidang pada saat waktu itu kita bertarung. Dulu kan kalau kita bertarung itu berkelahi di jalanan ya. Tapi sekarang kita bertarung otak dengan seorang jaksa dan seorang hakim, bagaimana mengontrol kepentingan klien kita untuk penegakan hukum ini betul-betul dijalankan oleh aparat penegak hukum gitu. Ya kalau dibilang tegang ya tegang pasti ada gitu. Nervous pasti ada, tapi karena sudah terbiasa dan terlatih, dan itu juga yang membentuk seorang advokat menjadi matang itu karena terbiasa gitu. Kalau kalau misalkan nih persidangan udah beres, itu tuh masih terus berlanjut pendampingan atau udah selesai sampai di situ aja? Kalau sebelum ada putusan inkrah, dan inkrah itu putusan tetap ya dari majelis hakim. Ya kita masih ada komunikasi dengan klien gitu. Tapi kalau misalkan kalau sudah diputus oleh majelis hakim, sudah putusannya inkrah, ya udah tugas kita sampai di situ gitu. Kita mendampingi dari Nah ini juga saya pernah mengutip dari dari salah satu advokat senior gitu. Yang bisa membelokkan hukum dan meluruskan hukum itu cuma satu, bukan seorang penyidik, bukan seorang jaksa, bukan seorang hakim, tapi seorang advokat gitu. Yang bisa meluruskan hukum dan bisa membelokkan hukum itu adalah seorang advokat gitu. Karena apa? Seorang advokat ini adalah yang dibilang officium nobile ya. Officium nobile ini adalah profesi yang sangat mulia gitu. Karena dia tahu bagaimana kondisi klien itu sendiri, kondisi klien berbohong, kondisi kejujuran klien. Nah, kita sebagai advokat bisa
meluruskan hukum itu seperti apa dan bisa juga membelokkan hukum itu seperti apa. Ya, cuma itu. Makanya kenapa seorang advokat itu adalah profesi yang sangat mulia gitu. Tapi tidak dipungkiri gitu. Saya juga banyak cibiran kok membela seorang pembunuh atau membela seorang koruptor gitu yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi lah itulah fungsinya advokat, hanya menjaga kepentingan yang klien demi penegakan hukum itu sendiri. Menjaga kepentingan klien demi penegakan hukum. Om Kiki, tadi kan banyak organisasi nih yang sebelum menjadi lawyer dulu nih. Organisasi apa aja sih tadi yang di balik layar sebelum yang dijalanin lah? Yang saya tahu masih Ketua Sapma Kota Bandung 2 periode. Ya, kalau background sih dulu saya seorang aktivis ya. Bagaimana membina kelompok kepemudaan gitu. Sebelum di aktivis juga ya pernah kecemplung di dunia yang salah gitu. Berkecimpung di dunia geng motor. Panglima Perangna, guys. Pernah saya masuk di dalam organisasi Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Bandung. Itu saya berkiprah ya dari bawah sampai menjadi orang nomor 1 di organisasi tersebut. Terus pernah juga di organisasi Gerakan Anti Narkoba gitu. Granat ya? Ganas. Oh, beda sama Granat? Beda. Saya waktu itu wakil ketua sekretaris gitu dulu lupa. Terus juga di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI saya juga aktif. Ya bermacam-macam organisasi lah gitu. Sampai yang paling tinggi mungkin di partai politik itu ya? Ya, di partai politik saya pernah menjadi salah satu pengurus inti. Wakil ketua ya? Sempat pernah jadi bendahara. Bendahara partai. Luar biasa, masih muda, pengalaman organisasinya panjang, guys. Kalau nulis di CV panjang itu tuh. Nggak cukup 1 halaman. Om Kiki selain sebagai seorang lawyer punya hobi apa nih? Hobi-hobinya? Ya dari dulu saya hobi karena mantan geng motor. Ya, saya hobi di otomotif lah. Ya sekarang juga aktif juga di klub motor Harley Davidson Club Indonesia. Saya juga pengurus sesuai dengan profesi ya di bidang hukum gitu. Di situ. Terus ini buat teman-teman yang mungkin awam nih soal hukum dalam kehidupan sehari-hari nih, apa yang perlu hati-hati? Kan hidup ini harus penuh dengan kehati-hatian ya. Jadi jangan sampai kita melanggar hukum nih. Betul. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ini apa yang biasanya orang awam tuh nggak tahu yang bisa membuat kelakuan dia nih malah melanggar hukum, menjerumuskan dirinya sendiri. Betul. Nah, era sekarang adalah sudah demokrasi. Terus juga arus demografi juga sudah masuk ke era milenial ya. Terus dengan era milenial ini adalah digitalisasi ya Om. Ya sekarang di era digitalisasi ini orang semua sudah pakai smartphone gitu. Segala sesuatu mau pembelian ataupun kita mau membuat eksistensi di diri kita, segala sesuatu sekarang kan di medsos ya. Nah ini dengan kemunculannya undang-undang ITE. ITE itu tentang elektronik ya. Kadang-kadang anak muda ini terus apalagi masyarakat hari ini ngegosip pun di media medsos gitu, media sosial gitu. Nah ini banyak yang keceletot di wilayah itu gitu. Kadang-kadang hati-hati juga buat teman-teman yang menggunakan medsos itu ada istilah
sekarang itu bukan lagi mulutmu harimaumu, Iya. tapi jarimu Jarimu harimau. Gitu. Dari jari bisa menyemplungkan diri kepada apa namanya sebuah Kasus hukum. jeratan hukum. Jeratan Gitu. hukum. Ya kita bisa lihatlah belajar dari beberapa contoh kasus. Misal contoh, ada salah satu rumah sakit pelayanan yang tidak memuaskan kepada si konsumen. Iya. Dia pasang status gitu. Ya akhirnya itu bisa terjerat gitu. Oh, walaupun itu berupa kritikan. Kritikan, ya kan begini logikanya, saran dan kritik itu ada tempatnya gitu, sudah diberikan tempatnya, Ya. bukan lagi diumbar kepada publik. Oke. Nah, walaupun sekarang Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik gitu bisa dihukum selama 4 tahun apa berapa tahun saya lupa pasalnya gitu. Dan dendanya lumayan besar, itu 1 miliar loh gitu. Oh. Jeratan hukumnya 4 tahun gitu kalau nggak salah. Nah, kadang-kadang banyak yang keceletot di situ. Hal gitu. sepele ya? Hal sepele. Iya. Ya memang ini pernah ada dilakukan gugatan pasal 27 ayat 3 itu disebutnya pasal karet. Tapi bagaimana dan sekarang udah menjadi kebutuhan konsumsi publik, ya akhirnya bisa dijerat hukum gitu. Oh. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang awam soal hukum dan sering bermain medsos, hati-hati jarimu harimaumu sekarang ini. Jangan sampai jarimu menerkam dirimu nih. Jadi kalau mau ngegosip, komplain atau ngasih masukan udah ada tempatnya. Ya. Kritik udah ada tempatnya. Jadi jangan di medsos lah. Bisa masuk ke pasal ITE tadi ya? Iya, pasal 27 ayat 3. 27 ayat 3. Oke. Itu sedikit ilmu hukum dari Om Kiki, lawyer hits muda Bandung. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman dalam melakukan kehidupan. Harus berhati-hati segala sesuatu juga. Betul. Karena hidup ini sudah diatur dengan berbagai macam undang-undang dan hukum yang ada gitu ya. Instagramnya apa Om Kiki tadi? Kalau Instagram saya Rizky Dris. Rizky Dris. Iya, Rizky pakai I, DRIS. DRIS. Rizky Dris yang mau tanya-tanya soal konsultasi hukum, bantuan hukum, bisa hubungi Instagramnya Om Kiki, Rizky Dris. Oke, Om Kiki, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Om. Atas ilmunya juga. Semoga sukses selalu untuk karir lawyernya. Amin. Berguna dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan masyarakat. Okay. Terima kasih guys sudah menonton channel K2S Media di acara Ngobang, Ngobrol with Bangkong. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, salam sehat, salam sukses selalu. Bye-bye.